أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa adalah kebutuhan setiap insan agar perilakunya bersih. Karena hati di dalam pandangan Al-Ghazali adalah bagaikan raja, sedangkan anggota badan seluruhnya adalah sebagai bala tentaranya. Kalau rajanya bersih, maka gerakan, ucapan, pandangan seluruhnya akan menjadi bersih. Sehingga tujuan utama dari agama itu sebenarnya adalah tazkiyatun nafs. Sehingga ketika Nabi Musa datang ke Fir'aun, fahallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Hai Fir'aun, tidakkah kau hendak membersihkan diri kamu? Maksudnya tujuannya dalam beragama adalah kebersihan hati. Kalau bersih hatinya, maka mulutnya yang keluar adalah bersih, otaknya juga bersih, semua yang didengar juga inginnya yang bersih-bersih, dan seluruhnya yang dimakan juga inginnya yang bersih. Kalau hatinya bersih, itu tentang tazkiyatun nafs. Jadi maknanya tazkiyah itu pensucian, an-nafs jiwa. Bagaimana jiwanya itu semakin suci. Tazkiyatun nafs sebagai tujuan agama juga maksudnya agama Islam sejak zaman Nabi Adam sampai agama yang dibawa Rasulullah SAW adalah Islam, seluruhnya mengarah untuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs juga untuk kebahagiaan kita di dunia. Orang yang hatinya bersih bahagia, senang. Orang yang tidak ada kebencian, yang tidak ada kemarahan, tidak ada niat-niat jelek, tidak ada hasud, sebenarnya menjadi orang yang sangat indah hidupnya. Umurnya bisa panjang karena bersih. Kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Surga itu adalah tempat yang suci, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang suci. Maka masuk surga itu untaiannya adalah disucikan dulu manusia, baru masuk surga. Sebelum disucikan tidak akan masuk surga. Untaiannya, coba kita melihat sedikit dari ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, ketika disuruh untuk istighfar, itu seluruhnya istighfar sebelum diampuni nggak masuk surga. Untaiannya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu sekarang menuju ampunan Rabbmu. Ampunan dulu, bersih, dibersihkan, baru wajannah, baru surga. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat At-Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubah yang bersih. Asa rabbukum, semoga Rabbu yukaffiru ankum sayyiatikum, mengampuni kesalahan-kesalahanmu, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, baru wa yudkhilakum jannat, baru memasukkan
Jadi darut toharoh, darut tazkiyah yang bersih. Maka kata-kata zakat juga untuk membersihkan harta dari berbagai macam kekotoran-kekotoran. Sehingga disebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. Kalau suci hatinya, bersih niatnya, seluruhnya dalam jiwanya bersih, menjadi orang yang bahagia. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau enggak banyak masalah akan banyak ngantuk. Ya. Mudah, ngantuknya juga mudah. Coba kalau banyak masalah, apalagi kalau pengajian, insya Allah ngantuknya itu cepat. Ya, karena memang membersihkan hati dan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, dan diturunkan ketenangan. Jadi merupakan satu kebiasaan ya. Kalau nonton TV apa enggak ngantuk-ngantuk, tetapi kalau pengajian alhamdulillahnya bisa langsung tenang hatinya. Jadi kalau ada pengajian yang membuat kita marah-marah, itu bukan pengajian, itu provokator. Kalau pengajian itu seharusnya membuat hati kita tenang, nyaman. Kemudian tazkiyatun nafs adalah tujuan dari semua ibadah. Ibadah apa saja yang diwajibkan Allah dan yang disunnahkan, itu harus sasarannya kepada kebersihan hati kita. Kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Diwajibkan puasa. Takwa itu adalah merupakan satu upaya dalam tazkiyatun nafs, menjauhkan semua yang kotor-kotor, yang haram-haram, melakukan kewajiban-kewajiban, memperbanyak doa, zikir, dan seterusnya. Itu merupakan satu bagian daripada ketakwaan yang tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, jannatu adni jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Mereka masuk ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi di dalamnya sebagai balasan orang yang melakukan pencucian jiwa, kebersihan. Insyaallah kalau hatinya bersih, ya wajahnya juga akan memancarkan kejujuran, kelembutan, enggak sangar. Kalau tazkiyatun nafs dari dalam. Kemudian diantara tujuannya tazkiyatun nafs adalah litaharatil qalbi. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua amalan kalau kaitannya dengan maksiat, kaitannya dengan dosa, kaitannya dengan upaya menjelekkan orang atau menyengsarakan orang, itu akan ada titik hitam dalam hati. Nanti dibuka surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Tapi justru ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka akan muncul ron, kotoran dalam hati, titik-titik. Kalau banyak maksiatnya, titiknya semakin banyak sehingga legam hitam. Pertama, seseorang yang berbuat maksiat itu malu-malu. Tetapi ketika sudah terlalu banyak maksiatnya, bukan malu-malu lagi, ya memalukan jadinya, karena hitam. Ya, itu tazkiyatun nafs. Hukumnya bagaimana? Kalau Al-Ghazali mewajibkan setiap insan wajib untuk tazkiyatun nafs,
Karena Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul dibersihkan dulu hatinya, kotoran-kotoran keduniaannya. Tetapi mayoritas ulama tazkiyatun nafs itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain masing-masing wajib, tetapi kalau fardu kifayah cukup ada sekelompok orang yang selalu berpegang teguh pada tazkiyatun nafs kemudian memberitahukan yang lain-lain. Kenapa? Karena hakikatnya kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, secara fitrah itu bersih, kata para ulama, bersih. Coba nggak ada yang sebenarnya kita itu niat jahat, itu nggak ada, itu bersih. Sehingga tidak harus melakukan tazkiyatun nafs. Ini menurut kebanyakan para ulama. Nah, bagaimana caranya supaya kita mampu membersihkan diri kita? Kalau waktu belajar ngaji huruf hijaiyah, alif terus ba terus ta sa terus jim ha kho. Kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs bukan jim ha kho, dibalik, kho ha jim. Apa maknanya? Membersihkan jiwa itu pertama kho dulu. Kho ini merupakan cerminan dari at-takhalli. At-takhalli artinya menjauhkan yang jelek-jelek. Akhlak jelek tidak ada, kemaksiatan enggak ada. Ini langkah pertama kita ini kalau ingin bersih menjauhkan semua kotoran jiwa. Jadi akhlak-akhlak yang tercela itu dihilangkan. Nah, baru setelah kho ha. Kalau tadi at-takhalli, berikutnya at-tahalli ha. Kalau kho, kalau at-tahalli maknanya menghiasi diri. Kalau at-takhalli menjauhkan diri dari kemaksiatan, akhlak-akhlak tercela. Tetapi kalau at-tahalli adalah menghiasi diri dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah, dengan akhlak-akhlak mulia. Itu at-tahalli. Barulah seorang mukmin dianggap mukmin kalau semua yang jelek-jeleknya enggak ada, kotoran-kotorannya enggak ada, perilaku-perilaku jeleknya enggak ada, akhlak-akhlak yang tercelanya enggak ada. Kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, ibadah-ibadah dan seterusnya, maka itulah muslim yang sesungguhnya, yang menjadi disebut at-tajalli, hakikat seorang muslim. Maka misi seorang muslim itu di dunia ini harusnya paling indah, ucapannya tidak pernah menyakitkan, pandangannya tidak pernah sangar, ya, segala macam perilakunya itu menyenangkan dalam artian sampai kata-kata untuk melarang pun dalam bahasa-bahasa yang indah. Bayangkan Nabi Musa disuruh Allah untuk berkata kepada Fir'aun. Fir'aun orang paling jahat di dunia, ngaku jadi Tuhan. Nabi Musa orang yang paling baik karena para rasul, tetapi diperintahkanlah dalam memerintah kepada Fir'aun, dakwahnya disuruh dengan kata-kata yang lembut tetap. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah wahai kamu berdua
Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang ya dengan waktu yang singkat, apa yang harus kita lakukan agar kita mampu merealisir tazkiyatun nafas ini supaya bersih sehingga menjadi ahli surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, orang yang nggak bahagia di dunia sulit untuk bahagia di akhirat, Pak. Maksudnya paham nggak? Yang tidak bahagia di dunia sulit untuk masuk surga. Karena orang yang nggak bahagia itu biasanya ya penuh angkara murka. Nggak mungkin bahagia itu, penuh dengan kemarahan, kebencian. Ya, itu sulit masuk surga. Yang bahagia, nyaman hidupnya karena selalu rizki juga nggak pernah disesali, selalu qanaah, hatinya lumer indah, senyumnya menghiasi wajahnya. Itu manusia-manusia ahli surga. Jadi gampang melihatnya di dunia ini. Caranya yang pertama adalah ikhlas tauhid, memurnikan tauhid. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita tuju, hanya Allah yang kita mohon. Murnikan, tidak ada embel-embel lain kecuali Allah. Ketika mencari nafkah dengan harapan mendapatkan rezeki dari Allah, yang memberi rezeki kaplingannya Allah, bukan perusahaan. Kalau perusahaan didapatkan, Bapak dapat 50 juta, tetapi untuk sakit sekian, untuk ketabrak sekian, itu bukan rezeki jadinya. Sebagian. Kalau rezeki itu semua yang kita nikmati dan berdampak akhirat. Rezeki dampaknya baik untuk dunia dan akhirat kita. Ikhlas dalam tauhid kita, bersih, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepada yang lain-lain. Nah, ini yang paling inti, mentauhidkan Allah. Sebab kalau kita mentauhidkan Allah, hanya Allah saja tempat kita bergantung, tempat kita meminta, kita tempat mengadu, bermunajat, itu insya Allah gampang hatinya menjadi bersih. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan cara melaksanakan semua yang fardu, semua yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, kita laksanakan dengan baik, maksimal. Ketika sholat, kita lakukan dengan maksimal sejak awal sampai salam, sejak takbiratul ihram. Bagaimana hati kita ini berada dalam sholat, dari takbiratul ihram, ketika membaca doa iftitah, membaca Fatihah, hati kita bersama Fatihah. Ketika membaca surat, hati kita bersama surat. Nah, ketika membaca Fatihah, yang paling enak itu, yang paling mudah, Bapak Ibu saya menyatakan, kalau sedang sholat itu banyaklah meminta. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, itu kan banyak dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Minta dalam hatinya, karena kita mau tahu maknanya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepadaku. Dan ketika Alhamdulillahirabbil alamin, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah orang yang banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi bukan sekedar baca, ada inti-inti yang ingin ditanamkan dalam hati kita.
Kemudian kalau seandainya sampai kepada Maliki Yaumiddin, setelah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kita minta, ya Allah selamatkan aku pada hari pembalasan. Hatinya meminta. Yang paling agak enak itu kalau meminta itu, maka as-sholat itu doa. Sholat itu adanya permohonan, doa. Intinya tuh banyak mendoakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, diupayakan sampai ujung. Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya kan banyak doa. Dari at-tahiyat saja, tahiyat awal, tahiyat kedua, semuanya itu doa itu. At-tahiyat mubarakatuh sholawatu thayyibat lillah. Assalamu alayka, assalamu alayna, assalamu ala rasul. Itu semuanya salam-salam itu kepada diri, kepada Nabi, kepada kita yang hadir dalam sholat itu. Semuanya permohonan kita masukkan. Apalagi kepada waktu Rabbighfirli warhamni, itu 8 permohonan yang sangat luar biasa, diisi dengan makna. Itu melakukan yang fardu, puasa yang sungguh-sungguh, puasanya puasa yang bersih dari sejak imsak subuh. Mulai imsak itu sebenarnya subuh, masuk waktu subuh, setelah fajar sampai terbenam matahari. Bagaimana kita isi? Dengan zikir, dengan istighfar, dengan mohon ampun, dengan doa-doa yang banyak. Karena doanya kita mustajab ketika sedang berpuasa. Terus ketika kita mengeluarkan zakat, ketika menunaikan haji, yang fardu-fardu harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Enaknya dalam Islam itu kalau melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, tetapi kalau menjauhi larangan tidak bisa sesuai dengan kemampuan, tapi harus total. Nah, kalau sholat sesuai dengan kemampuan, mampunya bisa duduk, ya duduk. Kalau nggak bisa berdiri, bagi orang yang sakit, itu sesuai kemampuan. Fardu. Kalau fardu ditunaikan semuanya akan bersih. Nah, yang fardu ini Bapak Ibu misalnya kan jangan sampai kita mengalahkan gara-gara yang sunnah mengalahkan yang fardu. Karena yang fardu itu kalau kita sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan sholat sunnah 4.000 rakaat masih bagus sholat zuhur yang 4 rakaat. Karena fardu itu tiang, rukun. Maka yang justru yang rukun-rukun itu harus kuat. Puasa sunnah itu puasa sunnah. 1 hari puasa Ramadan yang fardu ini lebih bagus daripada puasa setahun yang sunnah. Karena yang fardu itu rukun. Kalau rukunnya tidak dilakukan, sunnahnya dilakukan, tidak diterima. Yang sunnah itu ada yang nggak pernah sholat fardu, kemudian lebaran sholat Idul Fitri, yang nggak diterima. Waktu Ramadan tidak puasa, tapi berusaha Senin Kamis puasa, nggak diterima. Yang fardu dulu, rukunnya, ambruk yang lainnya kalau nggak ada fardunya. Maka hati-hati. Maka ketika sholat sunnah, kita sholat sunnah nih, ketika ada qomat, setelah qomat tidak ada sholat sunnah itu, sholat fardu, batalkan. Kecuali kagok, tinggal tahiyat sedikit sampai itu. Tetapi kalau baru rakaat pertama Allahu Akbar,
dibatalkan karena tidak ada sholat ketika sholat fardu didirikan. Karena inti, jangan aneh kalau ada orang yang perlu Allahu Akbar, langsung dibatalkan. Sedang sujud dibatalkan karena hadisnya tidak ada sholat ketika sholat fardu dilakukan, tidak ada sholat sunnah. Sholat fardu. Kemudian yang terakhir, untuk tazkiyatun nafas adalah yang nawafil, yang tambahan. Tadi fardu itu yang rukun, yang inti, nawafil ini tambahan. Kalau sholat itu ada sholat tambahan. Nah, sholat tambahan ini kalau menurut rata-rata madhab Syafi'i itu adalah sholat, ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkadah, ada sholat sunnah mutlak. Kalau Al-Ghazali menyebutnya sholat sunnah, sholat mustahabbah, sholat tatawwu. 3, hakikatnya sama itu. Kalau sholat sunnah muakkadah adalah sholat sunnah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW, rutin. Sunnah rawatib, sholat tahajud, itu sebagai sunnah muakkadah, contoh Rasulullah terus menerus. Sedangkan sunnah mustahab, yang mustahabbah, sholat mustahabbah atau yang ghairu muakkadah, yang kadang-kadang dikerjakan Rasul, dijelaskan keutamaannya, kadang-kadang dilaksanakan Rasul, kadang-kadang tidak, yang mustahabbah. Sedangkan yang tatawwu adalah sholat yang tidak pada waktu tahrim, keinginan dengan munajat. Difahami? Mudah-mudahan bisa begini. Pagi hari Jumat, ya kan, sudah sholat jamaah subuh, kemudian setelah sholat sama subuh menunggu syuruk, ada sholat syuruk, kemudian sholat duha, selesai sholat duha, masih ingin bermunajat kepada Allah. Wasjud waqtarib, diperintahkan untuk mendekat kepada Allah. Sholat, mau sholat apaan? Duhanya sudah, ininya sudah. Ingin sholat banyak, maka itu namanya nanti sholat sunnah mutlak atau tatawwu menurut Al-Ghazali. Itu berapa ratus rakaat saja, 2. Jadi ada yang sholat terus selama tidak waktu haram, karena ingin bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk nawafil ini, yang sunnah-sunnah, banyak zikir, banyak tilawatul Quran, banyak untuk bersedekah, yang sunnah-sunnah, ya, yang fardu sudah tidak boleh ditinggalkan, tetapi kita memperbanyak yang nawafil, yang sunnah, yang tambahan untuk nambal. Kalau sholat kita yang fardu ada yang kurang, untuk nambal. Nah, sedekah itu kalau zakatnya ada yang kurang, mudah-mudahan ikut nambal. Ada orang yang tidak bisa menghitung zakat berapa persennya, tahu, tetapi penghasilannya mungkin saking banyaknya pintu masuknya, boleh jadi agak sulit ngitungnya. Maka ketika banyak sedekah itu akan mempermudah untuk bisa nambal kekurangan zakat kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita seluruhnya menjadi ahli surga. Mudah-mudahan diterima sholat kita, diterima puasa kita, dan mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan, dengan berbagai macam keberkahan. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba asatidatina
wa dhunuba man lahu haqqun alaina. Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina wa umura asatidatina wa umurna makani a'malina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsiruna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada pertanyaan? Barangkali masih ada. Silakan. Enggak, diberi kesempatan barangkali ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi. Silakan. Tadi yang nomor 1 saya tertarik tuh Pak Ustadz, mentauhidkan hati ya. Jadi mengikhlaskan tauhid. Jadi segala sesuatunya diniatkan karena Allah. Jangan sampai ada ilah-ilah yang lain gitu kan ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah cuma kadang nih saya melihat atau takutnya juga terjadi pada diri saya sendiri. Itu kadang-kadang orang yang ria itu sepertinya dia tidak sadar dia sedang berbuat ria gitu. Ini bukannya saya untuk menilai orang lain, tapi saya khawatir terjadi pada diri saya sendiri. Saya melakukan ria tapi saya tidak sadar gitu. Kadang saya merasakan seperti itu. Saya sering melihat jam 3 di WhatsApp grup ada yang silakan tahajud. Ya kan itu kan seolah-olah mengajak dakwah gitu kan. Tapi saya merasakan ini gitulah. Saya takut seperti itu. Ada orang yang hafalannya banyak ketika memimpin sholat suratnya panjang-panjang gitu ya. Mudah-mudahan tidak ria ya, mudah-mudahan. Cuma saya merasakan seperti itu dan saya khawatir terjadi pada diri saya sendiri bahwa saya sedang ria tapi saya tidak merasakan ria. Nah itu pertama bagaimana seperti itu jika kejadiannya seperti itu. Yang kedua bagaimana caranya untuk menghindari seperti itu. Jadi kita merasakan bahwa saya sedang ria gitu. Jangan sampai nauzubillah saya ria jalan terus. Iya. Ada ilah-ilah yang lain kita nggak merasakan gitu. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih. Jadi ria itu ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan dipandang orang lain, mendapat pujian orang lain, itu bisa ada niat yang selain Allah, itu bisa ria. Nah, ketika ada orang melakukan ria itu adanya di hati, Pak. Hati. Jadi kita susah melihat orang ini ria atau bukan. Susah, karena hati. Ada orang ingin sedekah ini bangun. Kalau zakat kan wajib terang-terangan loh, nggak boleh sembunyi-sembunyi zakat itu, terang-terangan dan harus diikrarkan. Tetapi kalau sedekah yang bagus itu kan tidak ketahui orang. Kalau yang bagus kalau sedekah. Kalau yang zakat terang-terangan. Sholat jamaah terang-terangan. Nggak bisa sholat jamaah kemudian ngumpet-ngumpet. Terang-terangan. Sholat fardu terang-terangan. Itu ketika kita pergi ke masjid. Ya bisa saja Ustadz dengan membawa sorban dengan supaya dipuji jadi Ustadz, bisa ria, bisa hati. Jadi masalahnya amalan hati itu. Sehingga belum tentu orang yang secara lahir banyak kegiatannya apa, belum tentu hatinya ini. Nah, ketika ada muncul di hati kita niat-niat selain Allah, ya, enggak ini. Coba saja seorang ustadz tampil dengan gayanya apanya, memukau apa, niatnya apa, insya Allah ikhlas dia, supaya orang tidak tidur, supaya orang ini tertarik, itu niatnya dakwah. Tapi kalau niatnya untuk membesarkan dirinya, nanti khawatir ria. Jadi tipis sekali antara syirik dengan iman saja itu sedikit, tipis sekali. Islam dengan kafir itu kan sedikit.
Yang Islam mau bersyahadat, yang kafir tidak. Padahal cuma lisan dengan keyakinan. Sedikit. Riya itu. Nah, kita kalau ya yang namanya manusia, setan itu menggodanya itu luar biasa. Ketika ada niat yang manusiawi, nah itu mencoba ditekan, dihilangkan. Ketika kita sedekah, nah sedekah ada, dia sedekah berapa? Saya sedekah lebih besar. Mungkin ada ingin, saya ini, maka cepat ditekan itu, dihilangkan. Makanya seperti sedekah-sedekah jariah itu, ketika diomongkan pahalanya hilang. Sedekah jariah. Tetapi ketika nggak ngomong, jalan. Ketika sudah mati kan nggak pernah ngomong lagi kan. Makanya sedekah jariah itu terus-menerus itu fadilahnya daripada sedekah jariah. Nah, itu hatinya. Jadi kita tidak bisa melihat, ini kayaknya sombong sekali, pakaiannya selalu yang bagus-bagus, kelihatan penampilannya, nggak tahu. Dan itu satu kebiasaan yang mungkin dia selalu sejak kecil necis orangnya, tapi tidak pernah ingin dipamerkan ke orang. Nah itu hati, wallahu a'lam. Nah pernah seseorang, ya Rasulullah, saya berbuat baik, ikhlas lillahi ta'ala. Setelah berbuat baik, banyak orang yang memuji saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau ikhlas kamu kemudian dipuji, itu adalah DP surga di dunia. Kabar gembira. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian orang pada senang dengan kita, itu DP itu di dunia. Jadi bukan berarti ketika dapat pujian hilang pahalanya, kecuali niatnya ini dapat pujian. Nah ini jadi hati, kita perlu mengelola hati. Kalau muncul satu niat yang tidak baik, redam. Sholat saja kadang-kadang sudah Allahu Akbar, kemana-mana redam lagi, kembali kepada Allah. Ini penting. Makanya hati ini yang mahal, selalu minta kepada Allah. Minta kepada Allah, karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah istilahnya. Bolak-balikannya itu Allah. Sehingga minta kepada Allah, ya Allah berikan hati yang tenang, ya muqallibal qulub. Di akhir setelah sholat selesai, tahiyat selesai, kemudian doa, di antara doa untuk hatinya supaya baik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah supaya hatinya ditetapkan, dikokohkan di dalam keimanan, dalam keislaman. Jadi ya, hati selalu minta, ya. Minta banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita bisa ngaji, bisa rajin sedekah, bisa rajin tilawah. Itu pertolongan Allah. Jangan menganggap kita hebat. Jangan. Kita tuh manusia lemah, makhluk lemah. Ketika kita diajak oleh Allah, diarahkan untuk banyak tahajud, tilawatul Qur'annya 3 hari khatam, itu pertolongan Allah. Maka mintanya Nabi saja mengajari kita namanya a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, tolonglah aku untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada kamu. Ini karena taufik dari Allah. Jadi termasuk, ya Allah jauhkanlah aku dari riya, mohon kepada Allah. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.